like Jim Jones. I'm a flip out, no disrespect, till they come in my style. What I'm gonna do is I'm gonna run it back. Step in the building, they don't want that. What they keep doing that. They don't want that. I'm gonna tell them who we can that stuff. Work that in the job, get Terima kasih buat lo semua ngen. Iya, udah semua sih. Kapan lagi bawa motor? Ngamen. Naik lift. Kapan? Nih, lift nih. Nun. Oh, iya ada orang malu. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Kalian Butuh Arbi. Jadi hari ini saya bakal kembali lagi buat kalian. Dan sebelumnya mungkin saya di sini bakal minta maaf dulu ya, karena udah berapa lama ya nggak upload video nih, setelah kurang lebih ada sekitar 2 bulan lah ya. Jadi karena ada sedikit kendala lah sebelumnya, dan sekarang udah mulai bisa digas lagi pelan-pelan. Jadi mulai hari ini dan seterusnya bakal mulai update video, entah itu berapa hari sekali itu nanti kalian tungguin aja. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir sesering mungkin buat kalian di rumah. Nah, jadi support terus channel ini agar tetap berkembang setiap waktunya. Oke. Di video kali ini, jadi saya di sini bakal nge-review nih motor kesayangan kita, asik. Jadi di sini masih dengan Vario Karbu. Nah, jadi di sini udah kelihatan nih ada 2 piala di sini. Nah, jadi sebelumnya motor ini baru aja habis ikut kontes di terakhir itu di AF Manajemen X-Tai Banteng. Nah, jadi di sana kita turun secara dadakan, asik. Jadi sebelumnya kan udah sempat bilang bakal distandarin, dan akhirnya di sini kita turunin dengan masih stylenya ya kayak gini lah ya, kalian bisa lihat dulu. Masih dengan cepernya. Jadi kita masih tetap di kelas 10 Filipin, dan kebetulan di kontesnya itu ada kelasnya itu namanya plat lokal Deca Non Pro. Nah, jadi di sana dicampur dan kebetulan ada stand cepernya. Jadi kita tarung sama kelas-kelas yang udah dilombain di sana, nanti bakal ditempel lah mungkin di video ya, kelas-kelas apa aja yang waktu itu kita aja tanding. Nah, jadi kita bakal fokus buat bahas di motor ini nih sekarang. Jadi kita bakal lihat apa aja nih yang udah berubah dari yang sebelumnya. Kayaknya terakhir masuk video masih warnanya tuh masih bunglon dan masih acak-acakan lah ya. Jadi sekarang udah sedikit di konsep sama sama No Limit Garage. Nah, jadi kalau kalian tahu di Dewa kita udah 2 kali tuh nge-review motornya dia. Jadi ada Nuvo Lele kuning dan Nuvo Z-nya itu lumayan video lawas juga. Nanti mungkin bakal ditempel lah sekali lagi videonya yang mana kalian bisa lihat. Jadi ini di konsep di No Limit Garage. Jadi akhirnya jadi kayak sekarang nih. Nah, jadi kita bakal lihat nih ya detailnya apa-apa aja, dan mungkin kita bakal kasih totalan lah ya. Kurang lebih habis berapa nih di konsep yang sekarang. Nah, jadi mungkin kita bakal start aja nih tanpa basa-basi. So, let's go. Oke, nah jadi kurang lebih konsepnya sekarang kayak gini. Jadi kalian bisa lihat. Jadi mungkin yang paling kelihatan beda tuh ada di bagian bodinya ya. Jadi udah full kita repaint, nggak pakai warna bunglon lagi kayak sebelumnya. Dan juga sekarang udah isi stripping nih. Jadi nggak polosan di bodinya. Jadi mungkin kita bakal cek dulu nih keseluruhannya. Jadi mohon maafnya kalau nanti banyak backsound gerinda, karena juga lagi ada yang membangun di sebelah. Nah, jadi kita fokus dulu ke motornya nih. Nah, jadi kurang lebih ini decknya kayak gini. Jadi full warna orange sampai ke behel-behelnya nih. Dan juga di bagian depan ada perpaduan warna silvernya juga. Dan juga nih buat
skrutnya asik, masih nempel juga nih. Lokal plat DK non pro. Nah, jadi dan juga udah isi strippingnya juga. Nah, jadi buat pengecatannya di sini kita percayain sama Airbrush. Nah, jadi mungkin bakal saya tempel lah Instagramnya. Jadi lumayan fast service juga nih. Jadi kurang lebih sekitar 1 hari nih bisa jadi dengan warna sebelumnya yang udah pernah di repaint. Nah, jadi kita agak sedikit nge-push juga di Airbrush-nya. Jadi dapat sedikit support lah ya sampai akhirnya bisa turun di acara kemarin. Nah, jadi kurang lebih buat total dari repaint-nya keseluruhan nih ada dari CVT-nya. Ini CVT-nya juga repaintan dari Airbrush juga. Dan juga di sini udah di detailing nih, ada urin-urinnya juga di dalam-dalamnya juga. Nice. Nah, jadi buat total biaya yang repaint di bagian perbodiannya, jadi di luar body kasarnya nih ya, jadi body halusnya aja plus di bagian CVT dan juga behel. Nah, kurang lebih sekitar sekian. Nah, jadi buat detailnya kalian bisa DM langsung lah ya, karena itu semua bisa beda-beda juga tergantung dengan kondisi decknya ataupun dan lain-lainnya lah. Jadi kalian bisa DM lah buat info harga detailnya. Ini di bagian deck kasarnya tadi kan udah kita bilang di repaint tuh. Jadi ini kita nge-repaintnya ini sendiri nih ya, pakai cat kalengan atau cat pilok lah ya kalian sering sebutnya. Jadi di sini buat total keseluruhannya nih di bagian deck kasarnya full nih semua kita repaint sampai belakang. Jadi itu kurang lebih habis sekitar 2 kalengan lah ya. Kalian bisa cari mungkin dari brand-brand yang agak murah. Jadi kita kemarin habisnya tuh kurang lebih sekitar 50.000 ya 2 kaleng. Jadi digarap di sini lah ya di No Limit Garage kemarin. Nah, dan juga di sini udah ketempel juga strippingnya juga. Nah, strippingnya juga di sini yang ala-ala Thailand lah ya, isi hologram gini. Dan buat strippingnya di sini saya dapat harga 250.000 karena itu kemarin saya belinya jadi nggak ada requestan apa. Jadi apa yang ada itu yang kita pakai ya, kurang lebih dapat yang model kayak gini. Ya lumayan serasi lah sama decknya. Dan juga kita mulai dari bagian atas dulu ya, buat part-part yang udah ketempel. Jadi di sini ada spion. Nah, spion di sini ciri khas buat para stand lah ya. Jadi yang model lipat nekuk kayak gini. Dan juga ini udah di karbon ulang juga. Dan juga buat spion nih sebenarnya sih ada 2 biji nih ya, karena yang satunya nih agak sedikit masalah kemarin, jadi yang dipasang cuma 1 aja. Nah, jadi buat total penggarapannya lah bilang ya. Jadi ini spion dapat second dulu, dapat harga sekitar 70 ribuan, dan sama karbonnya ya bilang sekitar 100 ribuan lah ya. Nah, jadi ini ya nggak usah ditekuk lagi. Dan juga di bagian depannya dulu ya, di bagian belakang ya. Jadi dari kokpitnya di sini yang udah diganti nih di bagian saklarnya nih. Saklar kemarin masih pakai yang standar, sekarang udah diganti yang model transparan kayak gini. Jadi pilih yang warna bening gini biar agak simple. Nah, jadi buat saklar yang model kayak gini buat Vario Karbu nih dapat harga 50.000 nih. Dan juga di bagian sebelah kanannya nih, di bagian pergas spontanan. Di sini saya pakai dari merek Wellwood nih ya. Dan juga dari Elgasnya di sini sponsor nih dari ini nih, No Limit Garage. Nah, jadi kebetulan ada yang nganggur, jadi kita sikat aja, pasang aja nih di motor. Nah, jadi kurang lebih dipasangnya 2 biji gini, dimasukin ke bagian batok. Jadi sebelumnya kalau kalian lihat di video mungkin ini naik ke sini. Jadi itu agak ribet ya buat bongkar pasang di bagian batoknya. Jadi akhirnya di setel yang kayak gini. Nah, jadi kurang lebih kalau gas spontan model jadi kayak gini, habisnya tuh sekitar 150.000 bisa lebih ya, tergantung bengkel kalian dapat harga part variasi. Ini juga dari selingnya juga udah pakai karbon nih, semoga aja kelihatan nanti di video. Dan juga buat perpaduan warnanya di sini gold sama biru. Bagian permasteran nih, permasteran udah kita upgrade juga. Nah, jadi di sini kita pakai yang lagi hits nih di zaman-zaman sekarang. Jadi di sini pakai dari RCB nih, RCB yang model oval. Tabungnya nih oval. Nah, pastinya udah 1 set kanan kiri biar nggak beda. Jadi sini, nah kelihatan juga nih RCB nih. Nah, dan juga buat harganya di sini kita dapat sekitar 500.000 sekian lah ya. Jadi kalian bisa cek di marketplace kesayangan kalian. Dan juga di sini buat pemasangannya rapi nih ya, asik. Jadi coak-coaknya nggak ada yang aneh-aneh. Jadi biar fitmentnya bagus lah sama motor kesayangan kita. Nah, jadi kayaknya buat di bagian atas itu aja, nggak ada yang tambahin lagi. Oh ya, kita ketinggalan juga nih di bagian hand gripnya nih. Hand gripnya juga salah satu sponsor. Jadi buat
harganya nih ya sekitaran 30.000 sampai 40.000 lah ya di marketplace. Jadi sini dari Domino nih, perpaduannya yang warna biru nih, karena buat part-part akseso nih rata-rata diubah ke warna biru. Dan buat akseso yang sebelumnya warna hijau itu kita ubah jadi warna silver tuh. Nah, jadi kita mulai pengurangan warna-warna hijau di kontes terakhir dan juga di bagian depan. Nah, ini kayaknya nggak terlalu banyak yang kita ubah nih. Oh ya, dari sini nih. Ini udah kita karbon di bagian seinnya. Dan juga di bagian tengahnya nih udah di smoke jadi warna hitam. Dan juga buat perlampuannya di sini udah komplit set LED nih kayak di video kita sebelumnya, cuma di sini alis-alisannya udah kita copot. Karena agak nggak masuk konsep dari tukang konsepnya, jadi kita cariin yang baru lah, asik. Dan juga udah komplit LED. Dan juga di sini ada talinya. Jadi mungkin kalau kalian ngeh, sebelumnya kita pakai warna merah. Jadi ini sponsor lah ya dari Om Jo. Nah, jadi dari tim SLM suhu persetenan, asik. Jadi mungkin buat harganya kalian bisa cek di marketplace. Jadi beberapa part nih pastinya ada sponsor dari Om Jo juga. Jadi terima kasih buat Om Jo yang udah support motor ini sampai jadi kayak sekarang nih modelnya. Nice. Terus di bagian kaki-kaki depan ya kita lanjut. Dari kaki-kaki nih, bottom, set, sampai as. Jadi ini udah di custom nih ya, di custom potong. Jadi kurang lebih tadi kita hitung ukurannya tuh sekitar 35 cm. Jadi kurang lebih CPR-nya dapatnya segini. Nah, jadi kalian bisa hitung-hitung lah ya. 3 jari lah kurang lebih ya, 3 jari. Nah, jadi buat per probolanya di sini udah komplit. Rata-rata warna gold lah ya. Biar masuk sama warna bodinya juga. Jadi buat biaya customnya kalian mungkin bisa konsultasi dulu nih ya sama tukang-tukang bubut yang mungkin udah berpengalaman, karena nggak semua tukang bubut juga bisa ngastem sok model kayak gini. Jadi ini buat brand aslinya nih dari Yoko nih ya, kopi-kopi RT gitu. Jadi udah dipotong, kalian lihat nih bisa ya kurang lebih 1 jengkal nih. Nah, jadi kurang lebih kalian bisa tanyain lah masalah harganya. Jadi ya range-nya sekitar 500.000 lah ya mungkin ya, buat di bagian sok depan sama belakang. Nah, jadi sok belakangnya nanti kita lihat belakangan. Jadi kita fokus ke kaki-kaki depan dulu. Nah, terus buat di piringan depan nih, piringan depan kita udah ganti ke Sun Star. Nah, ini yang model-model ala-ala Thailand gini. Dan juga di bagian selang rem kita juga ada upgrade nih dari TDR. Nah, jadi buat piringan yang kayak gini nih harganya tuh kurang lebih sekitar 100.000, bisa aja lebih. Dan juga dari selang rem juga harganya sama nih, 100 ribuan. Nah, jadi buat di bagian bracketnya ini kita custom sedikit, karena kemarin rencananya kita mau turun pakai sok standar dan akhirnya kita dikasih support, jadi agak sedikit penyesuaian di bagian bracketnya. Jadi buat bracket tuh harganya sekitar 50 ribuan lah. Nah, jadi buat di bagian ring di sini kita pakai dari orinya Vario nih. Jadi kita dapat barang bagus sebelumnya, jadi kita reparasi dikit, kita cat tromolnya dan kita ganti jari-jarinya jadi lebih baru. Jadi ini kurang lebih kita dapat kurang lebih sekitar 300 ribuan ya. Itu di bagian pelengnya aja, depan belakang pastinya. Nanti kita cek di bagian belakang gimana penampakannya. Dan buat ban di sini kita pakai dari Swallow nih. Swallow dengan di depan nih ukuran 50/100 dan di belakang nanti kita cek belakangan. Nah, dan juga udah isi tire bombnya juga nih. Nah, jadi tulisannya di sini ini nggak kelihatan nih, tulisannya Gasruk Gang dan juga The Real Simple. Nah, jadi buat tire bombnya di sini garapan saya pribadi ya. Jadi buat kalian yang mau order tulisan-tulisan ban kayak gini pastinya bisa request. Dan buat ongkir luar daerah pastinya buat kalian yang nonton nih di luar daerah dan mau masang yang kayak gini juga, nanti bakal kita diskon ongkirnya. Jadi pokoknya kalian bisa DM aja langsung IG-nya, nanti ada khusus, nanti saya tempel langsung lah ya buat Instagramnya. Jadi kalian bisa konsultasi dulu mungkin, atau mau langsung order kalian gasin aja. Lanjut lagi nih. Dan juga di bagian per dashboardan seperti biasa udah dicoak-coak ya. Ini kalian bisa lihat. Di sini juga udah ditambahin nih garapan baru nih ya dari No Limit Garage dari pasukan. Dan juga di depan, nah kurang lebih komplit lah sampai di bawah-bawahnya juga. Kita lanjut lagi. Jadi di bagian tengah di sini buat gantungan barang kita pakai yang warna silver nih. Jadi ini yang kayak gini kurang lebih sekitar 65.000 harganya nih. Dan juga buat yang ini
kalau kalian ingat dulu saya pernah pasang juga, cuma warnanya itu warna hijau dan akhirnya direparasi dan akhirnya bisa keluar lahir baru jadi warna silver nih. Nah, juga ini buat di step belakang juga. Ini hasil karya dari No Limit Garage juga. Jadi rata-rata ACSO yang hijau-hijau kemarin tuh diubah jadi warna silver. Dan juga buat step yang kayak gini nih harganya sekitar 250 lah ya di online terakhir kita lihat. Jadi kalian buat harga terbarunya bisa cek sesegera mungkin. Nah, dan juga buat di bagian bawah kita lanjut lagi ke area CVT. Ini buat step yang kayak gini kurang lebih sekitar harganya tuh masih di angka 50 ribuan lah ya, dengan berbagai pilihan warna. Jadi sini kita edit sedikit jadi warna kayak gini, jadi keluar warna silver. Juga nih dongkrak juga, ini hasil celup-celupan juga, jadi ini jadi warna silver juga. Dan buat dongkrak kayak gini nih harganya kemarin masih di angka 130 ribuan. Jadi ini modelnya tuh yang panjang nih ya sebenarnya, kalau nggak salah namanya model Terminator gitu atau apa gitu namanya. Jadi akhirnya kita lepas bagian bawahnya biar lebih pendek, jadi cocok buat di stand. Nah, jadi kita lanjut lagi di area CVT-nya nih. CVT yang tadi udah kita bahas, di sini kita emang punya, cuma kita reparasi sedikit di bagian catnya dan juga di tengahnya nih udah di oren-oren nih. Dan juga pastinya bautnya, baut Pro Ball komplit set CVT. Jadi buat harga repaintnya tadi udah kita bahas di awal, dan buat Pro Ball set CVT ini ya kurang lebih sekitar 275.000. Baru di sini ada di bagian sini nih, di bagian selang hawa CVT-nya. Jadi di sini kita pakai dari Samco nih, Lala racing zaman sekarang. Jadi bisa dibilang kayak gitu. Jadi kita custom sedikit, kebetulan ada selang anggur. Jadi sebelumnya dikira selang AC nih, tapi ternyata selang Samco, kita pakai aja. Nah, jadi buat dongkrak double di sini kita pasang. Di sini kita pakai yang chrome. Jadi ini yang biasa ya, yang nggak terlalu mahal. Jadi ini saya dapat kemarin harga 100 ribuan nih. Nah, jadi harus komplit katanya, harus nggak boleh dilepas. Jadi kita cariin yang model-model chrome gini. Dan juga buat di shock nih. Shock di sini YSS ori. Jadi di sini udah di custom juga sama Om Jo. Jadi ini kurang lebih tadi kita ukur sekitar 24 cm nih tingginya. Nah, jadi kurang lebih dapat fitmentnya kurang lebih segini, dan tadi kalian udah lihat pas di bagian bawahnya, jadi kurang lebih segitulah dapatnya. Dan juga ini buat masalah detail harganya kita juga agak kurang tahu karena kita dapat support lah ya. Nah, jadi kita lanjut lagi di bagian nih towing. Jadi ini wajib untuk kalian yang main di kelas stand Filipin ceper-ceper gini. Jadi ini salah satu penunjang juga buat penilaian nanti kalau di arena kontes. Kalau buat harian sih penambah ganteng juga. Jadi ini kita dapat juga kemarin harganya sekitar 100 ribu, dan udah ori warna biru kayak gini. Dan juga nih di pelek belakang nih kalian bisa lihat, di sini masih sama kayak yang di depan tadi, kita pakai ring ori dari Vario, dan romolnya udah kita cat, rujinya kita ganti yang baru. Dan buat yang di belakang nih bannya kita pakai ukuran 60 nih ya, biar nggak terlalu kecil juga. Jadi ya kurang lebih segini. Dan juga pastinya udah isi terbom, kita nggak usah promosi lagi, nanti videonya kepanjangan. Dan juga di bagian belakang ini dashboardnya juga udah coak-coak. Dan juga di bagian plat. Nah, ini nih platnya kita menyesuaikan ya biar sama kayak di Filipina sana. Jadi yang saya lihat bentuknya tuh kayak gini. Dan juga udah dibalik warnanya. Kalau di Indonesia kan tuh dasarnya hitam, tulisannya putih. Jadi kita balik, jadi samain kayak di Filipina sana. Juga di behel juga di sini udah di repaint sama kayak warna body. Dan di belakang nggak ada perubahan yang banyak. Mungkin kita bakal lanjut ke bagian sebelah kanan ya. Udah lumayan susah jalan nih. Di bagian sebelah kanan di sini di bagian perkenalpotan, di sini kita masih pakai knalpot andalan kita Bintang Kejora. Biar lebih khas ke stand Filipin lah ya. Jadi bentuknya masih bintang kayak gini. Buat kalian yang masih penasaran sama harganya, ini dulu saya dapat harga 800 ribu. Jadi udah customan kayak gini, full stainless bahannya, anti karat. Dan juga di bagian belakang sebelah kanan, di bagian peleknya nih model bintangnya kayak gini nih, salah satu hal yang khas juga di bagian stand Filipin ya. Karena kalau mungkin di Thailook atau di Baby itu juga udah ada beberapa yang pakai, jadi kita tetap pertahanin nih dari zaman dahulu kala. Di sini warnanya yang gold,
Jadi mungkin buat harganya nih masih di kisaran 50 sampai 100 ribuan. Jadi kalian bisa cek di marketplace. Dan juga di sebelah kanan yang berubah mungkin di bagian selang oli nih ya. Selang oli di sini saya pakai dari SAK nih brandnya. Kalau kalian pemain motor dari zaman dahulu mungkin kalian tahu dari brandnya ini. Jadi ini yang kualitasnya paling bagus. Jadi buat harganya di sini kurang lebih sekitar 90 ribuan. Dan juga di bagian cover radiatornya nih kita pakai yang zaman-zaman sekarang. Nah, jadi ini yang modelnya kayak sarang lebah gitu katanya namanya zaman sekarang nih. Jadi kita pilih yang warna hitam sini. Dan juga di bagian covernya yang di sebelah sini nih kita pakai yang warna silver nih. Nah, jadi kurang lebih buat fitmentnya kayak gini lah ya kurang lebih. Jadi buat lebih jelasnya mungkin kalian bisa lihat nanti di video. Terus buat di part terakhir yang bakal kita bahas di sini ada di bagian kulit jok nih. Nah, jok nih sekarang kita agak sesuaikan sama kelas stand Filipin ya. Jadi di sini kita papas tipis. Dan juga buat kulit joknya di sini kita ganti buat yang glossy nih. Jadi ini bahannya agak sedikit lebih tebal, nggak yang tipis-tipis sekali tarik bisa jadi robek. Terus di sini kita pilih perpaduannya warna biru, jadi biar lebih masuk juga sama part-part aksesoris yang lain. Jadi di sini buat kulit jok nih, kulit jok di sini kita dapat sekitar harga 100 ribuan. Buat ongkos pasangnya 30 ribu dan buat ongkos pasangnya di sini sekitar 15 ribu. Nah jadi kalian bisa totalin tuh kurang lebih habis berapa di bagian joknya. Semua part dari total penggarapan kali ini. Jadi itu mungkin semua udah kita bahas. Kalau mungkin ada yang ketinggalan dan pingin kalian tanyain, kalian bisa tulis di bawah di kolom komentar. Nanti pasti bakal saya jawab sesegera mungkin. Dan terima kasih juga sebelumnya buat No Limit Garage udah mengubah nih. Nah, dari yang sebelumnya masih agak nggak karuan konsepnya dan jadi kayak sekarang dan udah ngasilin 2 piala nih. Jadi ini plat lokal Decanon Pro juara 2 dan juga Dare to be Different. Nah, jadi Dare to be Different nih kita berani tampil beda nih ya dari peserta-peserta lain. Jadi mungkin dari konsep perpaduan warnanya juga karena di stand agak jarang yang pakai 2 warna gini, kita berani buat pakai 2 warna kayak gini. Dan juga mungkin dari peleknya juga mungkin karena kita nggak sempat ngobrol banyak ya sama jurinya. Jadi yang biasanya notabene stand Filipin tuh pakai pelek, kita berani pakai ruji kayak gini. Jadi mungkin itu jadi poin plus lah ya buat dapat 2 piala ini. Nah, jadi mungkin sekian dulu buat review motor Vario ini dengan kondisi yang sekarang karena OTW bakal di standarin. Dan juga buat kalian yang mungkin ada berminat sama part-part yang nempel di motor ini, semuanya nih full kita jual. Jadi buat kalian yang berminat, dan mungkin kalian bisa DM langsung ke Instagram saya, nanti bakal saya tempel langsung. Kalian bisa nego-nego sendiri lah ya buat harganya. Jadi terutama di bagian perbodian dari CVT juga dulu lumayan pastinya menarik juga nih. Baru selesai dicat nih bos. Jadi jangan sampai kelewatan nih. Jadi beberapa part yang udah kita review tadi, mungkin kalian ada tertarik, kalian bisa langsung nego-nego di DM aja lah ya. Mungkin kedepannya nanti bakal ada kejutan sedikit. Jadi nggak mungkin kita bakal berhenti di dunia permodifikasian karena channel ini juga masih di tentang dunia permodifikasian. Jadi buat kalian jangan lupa untuk di follow Instagram saya khusus di bawah ini. Dan buat kalian yang mau order tire bomb kayak yang nempel di motor ini, kalian bisa cek langsung Instagramnya, kalian bisa DM untuk konsultasi. Dan juga buat Instagram dari MMR Brass sebagai support dari masalah repaintnya. Dan juga dari Instagram No Limit Garage sebagai si penggarap atau konseptor untuk video untuk motor kita kali ini. Nah, jadi mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir setiap hari buat kalian. See you in the next video.